kita belajar tentang genetic disorder ya, tentang sexual dimorphism. Nah, sebelumnya tahu nggak apa sih sexual dimorphism ini? Ada yang pernah baca, mungkin atau ada yang pernah tahu sekilas? Boleh raise hand. Camilla, Ka- apa? Pengen gambar. Mohon maaf, suaranya tadi terputus-putus. Ya, gimana? Dari sexual dimorphism. Uh, iya, seksual. Oh, mungkin Nirmala Gimbar. Ya. Ya baik Ibu, mungkin izin menjawab terkait dengan seksual dimorphism yang saya tahu itu adalah perbedaan bentuk dari fisik antara jantan dengan betina seperti itu dok. Bu, mohon maaf. Terima kasih. Jadi, sexualism ini itu menggambarkan perbedaan morfologi ya. Apa yang membedakan antara jenis. Nah, tapi di sini kita mencakup yang diamati antara perempuan dan laki selalu kaitannya dengan kelainan genetik pada pembentukannya. Ya, jadi kurang lebih yang membedakan. Nah, kita lihat nih ya, ada kromosom X. Dari dua kromosom ini, antara kromosom X sama Y. Ibu mohon izin Bu untuk terkait suaranya masih agak terputus-putus Bu. Agak terputus-putus. Iya Oke, betul Bu. terdengar? Terdengar Terdengar Bu. sekarang? Terdengar. Oke, jadi kalau kalian lihat secara kasat mata, apa sih yang membedakan antara kromosom X dan Y? Kromosomnya lebih kecil ya dok dibandingkan kromosom X. Ya, ini jauh lebih kecil ya secara ukuran. Nah, kromosom X ini jauh lebih besar. Berarti kalau kalian amati bahwa gen-gen yang terkandung di kromosom X dan Y itu lebih banyak di mana? Lebih banyak di X ya. Jadi kalau pada laki-laki X and Y ya dia tetap memiliki kromosom X ya, tapi kalau pada perempuan kan XX. Nah, sekarang kita lihat pada kromosom Y. Nah, kromosom Y ini meskipun dia lebih kecil ya, jauh lebih kecil daripada kromosom X, dia ini punya eh, punya banyak gen-gen spesifik yang akan menentukan jenis kelamin apakah nanti perkembangannya itu akan menjadi gonad laki-laki ataupun perempuan itu tergantung keberadaan kromosom Y ini. Nah, kalau kita lihat nih kromosom Y ini itu kan kecil ya. Jadi dia itu kurang lebih mengandung sekitar 50 sampai 60 gen yang mewakili dari total DNA sel. Nah, di bagian kromosom Y ini ada SRY gen, yaitu sex determining region. Nah, disinilah gen SRY ini yang akan punya pengaruh besar dalam pembentukan gonad ya, diferensiasinya. Nah, kalau kita lihat, kan awalnya itu kan tanda panahnya terlihat tidak ya di layar kalian? Terlihat Terlihat tanda Bu. panah? Oke, jadi sebel pada saat masa embriologi itu kan ada intermediate mesoderm. Nah, kemudian di bagian intermediate
mesoderm ini nanti ada gambarnya, kita lihat terbentuk indiferent gonad, kemudian akan terbentuk testis. Nah, testis ini kan terdiri ledik, sel Sertoli, dan spermatogonia kan. Nah, sel ledik ini kan yang nanti akan memproduksi testosteron ya. Kemudian kalau sel Sertoli ini yang akan memproduksi Mullerian inhibiting substance. eh, Kemudian ada juga sel Sertoli ini akan membentuk androgen binding factor. Nah, kemudian sel spermatogonia ini akan terbentuk spermato. Kita lihat lagi bahwa kromosom Y ini akan mengandung gen SRY yang aktif. Nanti akan mempengaruhi gonad menjadi testis. Nah, itu kan hormon yang dominan pada laki-laki kan testosteron itu dihasilkan oleh sel ledik. Nah, kemudian ada sertoli. Testosteron itu nanti mempertahankan Wolfram duct. Jadi Wolfram duct itu nanti akan dipertahankan, kemudian berkembang dan vesicula seminalis. Ya, kemudian tadi ada DHT akan membentuk penis, skrotum dan prostat, dan kemudian ada AMH, namanya saja antimullerian. Jadi dia ini akan menghambat. Jadi kalau tadi Wolffian duct-nya itu yang berkembang, kalau yang di karena AMH ini dia akan menghambat bentuk uterus ataupun tuba uterina. Nah, kalau kita lihat perkembangan ini, itu kan kurang lebih Dan Ibu, mana terjadi proses indiferensiasi. Nah, kita lihat gonad. Nah, di primordium gonad ini itu belum tahu ini perkembangannya. Akankah dia menjadi testis ataukah akan menjadi ovarium? Di kelima ini, mesotelium ini, itu kan akan menebal. Nah, kita lihat ada bagian korteks dan medula. Nah, kita perbesar ya, dan ada bagian medula. mohon maaf Ibu. Ibu punten mungkin boleh di off cam saja Bu karena di kita masih putus-putus Bu. Oke, terdengar? Ya, Kalau sekarang masih putus-putus nggak? sepertinya lebih baik Bu. Terima kasih. Ya, lebih baik ya. Oke, kita lihat lagi. Pada 5 minggu ya, human embryo, itu kan diferensiasi gonad akan terjadi. Nah, pada tahapan ini akan menginduksi diferensiasi gonad. Nah, misalnya saja kita lihat pada bagian korteks dan medula ini. Nah, bagian korteks itu nanti akan berdiferensiasi menjadi medula itu pada bagian dalam. Nah, apabila embrio ini memiliki kromosom XX, itu akan berkembang menjadi ovarium, terus kemudian medulanya menghilang dan mengalami regresi. Nah, apabila embrio ini memiliki kromosom Y, itu medulanya akan berkembang menjadi testis dan korteksnya akan mengalami regresi. Nah, jadi kita lihat pada tahapan 4 minggu, kemudian pada 6 minggu,
Ya, kalau XX, XY itu akan terbentuk testis, ya, terlihat pembentukannya. Kemudian kalau XX itu akan terbentuk ovarian development ya. Kita lihat perkembangannya. Jadi awal mulanya testis maupun ovarium itu dari indifferent gonad yang sama ya. Jadi tergantung gen-gen yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, kita lihat indifferent stage ya, kemudian menjadi male atau female. Jadi kalau kalian perhatikan itu kurang lebih bentuknya sekilas hampir sama ya. Eh, Diferensiasi seksual secara biologis itu kan dipengaruhi oleh tadi ya kromosom. Nah, kromosom ada atau tidaknya kromosom Y. Kemudian itu akan mempengaruhi gonad yang tipe gonadnya, kemudian dipengaruhi oleh seks hormon, kemudian akan membentuk organ-organ reproduktif internal genitalia. Jadi organnya ini yang terbentuk itu yang membedakan antara laki-laki perempuan tidak hanya internalnya saja, tetapi di eksternalnya pun juga terlihat perbedaan ya. Nah, kan kalau perkembangan seksual pada mamalia itu kan ada dua tahap ya. Pertama penentuan jenis kelamin ya, kemudian diferensiasi jenis kelaminnya. Nah, penentuan jenis kelamin ini itu sangat berkaitan erat dengan kromosom seks saat pembuahan ya. Apabila kromosom Y ya, sperma itu mengandung kromosom Y yang membuahi sel telur. Kalau sel telur kan udah pasti bab X kan kromosomnya. Nah, itu nanti kalau misalnya X dan Y itu bertemu, otomatis kan akan terbentuk eh, embrio dengan kromosomnya X and Y. Nah, kemudian di Y ini kan ada ekspresi gen SRY. Jadi inilah yang akan mendorong gonad bipotensial menuju diferensiasi testis spesifik pada pria. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya itu kan tadi kan X dan Y-nya. Nah, pada tahapan kedua saat diferensiasi jenis kelamin itu ditandai dengan sekresi hormon. Ya, kalau tadi kan present atau absennya dari kromosom Y. Nah, kemudian ada hormon-hormon yang membantu atau mempengaruhi dalam proses diferensiasi jenis kelamin. Nah, hormon-hormon ini nanti yang akan menyebabkan beberapa organ itu berkembang ya, perkembangan organ itu berkembang menjadi organ pria maupun organ wanita. Nah, kita bahas tentang of sex and gender. Yang kita ketahui kan normalnya eh, itu kan ada 23 pasang. 22 plus XX atau 22 plus XY. Nah, apakah kalau ada kromosom ini, apakah bisa terjadi? Ya, ternyata bisa gitu ya. Jadi ada beberapa itu dia hanya memiliki ini pada kelainan ya, 45 kromosom. Bisa bisa terjadi itu adalah 45 XO, maksudnya ini X saja ya, kromosom kromosom seksnya. Kalau tahu 45 Y atau juga bisa jadi dia itu plus satu berlebih, bisa jadi XX ataupun X, XYY. Nah, tetapi ada beberapa kasus dia itu meskipun memiliki kromosomnya itu 46 ya, tetapi karena adanya translokasi pada
SRY tadi, itu dia itu 46XX tapi male. 46XY tapi dia itu female. Jadi terjadi mutasi pada kromosom Y-nya. Itu sudah pas X. Jadi yang untuk menentukan dia itu laki-laki atau perempuan adalah kromosom pada sperma yang membuahinya. Ya, kita lihat nih XX, XY, ya. Tapi kita lihat nih pada ini kan XX yang membuahi jadi XX, tetapi kan kalau normalnya kan dia tidak ada SRY sehingga terbentuk female phenotype. Nah, kemudian nih XY ada XRY. Nah, ini akan jadi male phenotype. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan, misalnya adalah kromosom yang berubah ya, itu bisa jadi ada karena aneuploidi ya, tadi ada yang hilang atau translokasi. Jadi struktur kromosomnya yang mengalami mutasi atau juga mutasi yang lebih kecil, bukan mutasi kromosom ya, tapi mutasi pada gen, misalnya pada androgen reseptor maupun LH reseptor. Nah, sekarang kita bahas pada kromosom abnormality dulu ya. Jadi, 46XX ini itu kan bisa terjadi apabila ada mutasi kromosom yang tadi ya, yang kita sempat sudah kita bahas tentang krom gen XRY ya, yang mengalami mutasi pada proses crossing over. Nah, pada proses crossing over pembelahan sel itu kan seharusnya X atau Y kan terpisah ya. Tetapi di sini pada saat crossing over itu ada bagian dari SRY ini, gen penentu jenis kelamin laki-laki ini terpaut gitu oleh kromosom X. Sehingga X yang hasil pembelahan ini mengandung gen XXY. Nah, ini kalau 46XY female, dia itu secara fenotipnya itu perempuan, tetapi kurang berkembang ya kelaminnya itu. Jadi, nah apabila dia tidak ditangani, ini tidak akan mengalami pubertas. Nah, ini karena mutasi gen SRY tadi. Jadi kalau yang ini kehilangan gen SRY-nya, kalau yang tadi 46XX males ini, dia justru ketambahan gitu loh. Ada additional gen SRY pada kromosom X-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada aneuploidi, kan normalnya kan kita harusnya diploid ya. Jadi kondisi di mana jumlah kromosom itu berkurang atau lebih. Nah, biasanya tuh terjadi sekitar 5% dari seluruh kehamilan. Nah, kelainan kromosom itu paling sering, yang aneuploidi ini paling sering dikenali pada manusia ya. Kalau biasanya itu hanya satu ya, misalnya satu ketambahan, satu kurang atau satu ketambahan saja. Tapi kalau bukan aneuploidi, kalau banyak poliploidi itu tidak tidak bisa. Kemungkinan janinnya itu tidak berkembang atau mengalami abortus. Sebentar ya, baterainya. Sebentar saya ambil cas.
Oke, sorry terputus tadi. Oke, pada kelainan kromosom seks ya yang berkurang, ini ada monosomi X, di mana eh, jumlah kromosom seksualnya itu hanya ada satu, yaitu X. Nah, itu kita sebut sebagai Turner syndrome. Jadi kalau secara fenotip, Turner syndrome ini terlihat seperti perempuan ya. Nah, ini kejadiannya itu sangat langka ya, sekitar 1 berbanding 3.000. Jadi hal ini akan menyebabkan pertumbuhan pada anak tersebut itu menjadi abnormal. Misalnya kurang berkembang karakteristik seksual sekundernya. Nah, dan ini tuh steril dan karena kehilangan satu kromosom seksnya itu bisa menyebabkan intellectual disability atau keterbelakangan mental pada penderita sindrom Turner ini. Nah, jadi kalau kita melakukan karyotyping, jadi pada kromosom seksnya itu hanya ditemukan satu. Ya, jadi hanya X saja. Nah, kemudian ada kelebihan kromosom Y, ya. Di sini bisa jadi 47 XXY, ya. Atau juga dia itu mozaik. Jadi sebagian sel tubuhnya itu XY, sebagian itu XXY. Nah, kalau ini penampakannya itu male ya. Karena di sini ada kromosom Y-nya. Nah, ini biasanya terjadi pada 1 berbanding 600. Nah, biasanya laki-laki memiliki sindrom Makerno-Werter ini, itu perkembangan testisnya itu abnormal. Hipogonadisme, infertilitas. Nah, kemudian karakteristik sekunder seksualnya ini tidak berkembang secara sempurna. Nah, jadi kalau kita karyotype ya, di sini kita lihat nih, X-nya 2, Y-nya 1. Ini gambaran dari sindrom Makrena-Werter maupun sindrom Turner. Terapinya apa sih? Bisa disembuhkan tidak kira-kira kalau untuk kelainan genetik berkurang atau lebihnya Ini kromosom Y? Bisa disembuhkan tidak? tidak, Bu. Tidak ya, karena kalau sesuatu yang berkaitan dengan gen, apalagi ini satu satu kompleks gen yang besar di kromosom itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi kita bisa memberikan terapi untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dia atau perkembangannya. Ya, jadi hanya membantu meminimalisir ya. Nah, pengobatan pada sindrom Turner itu bisa melalui dengan terapi pergantian hormon. Ya, pergantian hormon ini biasanya dimulai pada usia pubertas ya, atau sekitar pada usia 12 tahun. Nah, ini tujuannya untuk membantu tinggi badannya itu normal. Kan kalau kita lihat dia tuh cenderung pendek ya dan terganggu dalam tumbuh kembangnya. Nah, dengan terapi hormonal ini eh, akan membantu mencapai tinggi badan yang normal. Nah, mereka juga bisa diberikan dosis rendah androgen, ya, hormon laki-laki untuk tapi dalam jumlah kecil ya untuk meningkatkan tinggi badan dan merangsang pertumbuhan rambut dan otot. Nah, beberapa pasien itu juga mengkonsumsi hormon estrogen untuk mendukung perkembangan. Nah, kemudian pada jenis terapi itu hanya membantu ya, hanya membantu mengurangi atau menghilangkan gejala kondisi. Jadi gejalanya saja yang dibantu ya. Jadi meningkatkan kadar testosteronnya ya. Jadi dengan kadar testosteron yang normal itu dapat membantu pengembangan otot lebih besar, memperdalam suara, menumbuhkan rambut, wajah dan tubuh. Nah, beberapa laki-laki XXY ini bahkan bisa memperoleh
terapi kesuburan gitu untuk membantu mereka memiliki anak atau menjadi fertil. Nah, kemudian ada hemaphroditism. Nah, kalau tadi kan kelebihan ini itu kondisi genetik di mana kedua gonadnya itu berkembang dan matang sekaligus. Jadi ovariumnya berkembang, testisnya juga berkembang. Nah, pewarisan kelainan kelainan hemaprodisme ini itu pewarisannya terjadi secara autosomal. Bentar, tadi ada. Ada kendala. Adrenal hiperplasia. Nah, ini biasanya secara autosomal resesif ya penurunannya. Nah, apa yang terjadi pada CAH ini yaitu adanya gangguan produksi mineral kortikoid, lalu glukokortikoid atau hormon seks dari kolesterol oleh kelenjar adrenal atau steroid pada proses steroidogenesis. Nah, hal ini bisa mempengaruhi baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, penyebab paling umum pada CAH ini itu interseksualitas pada individu perempuan dengan 46XX. Nah, jadi meskipun kromosomnya itu normal, tapi terjadi gangguan dalam proses steroidogenesis ini, dia akan mempengaruhi. Jadi, anak perempuan ini kalau tidak tertangani, itu dia akan tampak gitu ya, seperti laki-laki gitu. Padahal dia 46XX, tapi karena gangguan hormonal. Nah, kemudian ada juga dia terjadi androgen insensitivity syndrome, di mana resesi terkait kromosom X. Jadi individu yang terkena ini genitalia luar perempuannya ini dan payudaranya berkembang, meskipun secara genetik dia memiliki kromosom 46XY. Nah, jaringan tubuh ini dia tidak responsif terhadap hormon laki-laki. Kan kita tahu ya, hormon laki-laki itu kan androgen. Jadi karena dia mengalami insensitivity, sehingga tidak responsif gitu terhadap hormon androgen tersebut. Sehingga perkembangan eh, perkembangan genitalia sekundernya ya, perkembangan fenotip, maksudnya seksual sekundernya itu perempuannya itu lebih berkembang. Jadi kayak muncul payudara seperti itu. Kemudian ada juga kelainan testicular feminization, di mana ini merupakan bentuk paling berat dari resistensi androgen tadi. Kalau tadi kan payudara agak terbentuk ya sampai testicular feminization-nya. Jadi kromosomnya itu tetap 46XY, penampakannya tuh seperti perempuan. Nah, vaginanya itu berakhir buntu atau memendek. Jadi di sini ini kalau kita lihat nih ya, kromosomnya normal, AMH-nya normal. Nah, ductus mulleriannya mengalami regresi, uterus dan tuba fallopinya itu tidak ada. Ya.
Kemudian ada juga mikropenis, ya. Ini akibat penurunan produksi androgen pada masa prenatal. Nah, biasanya mikropenis ini terjadi ini pada sindrom Klinefelter, lalu pada hiploplasia sel Leydig, sehingga terjadi defisiensi 5 alfa reduktase. Seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait kelainan genetik pembentukan gonad. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Ibu. Mungkin belum ada ya. Memang sedikit sih materi tentang ini. Apakah Dokter Bella bergabung tidak ya, Dokter Bella? Dokter Bella belum bergabung ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kan kalian sudah mutasi pada kromosom pada semester sebelumnya ya. Nah, ini memang lebih spesifik ke bagian mutasi pada seksualnya saja. Yang mau atau didiskusikan terkait ini? Jadi yang pertama untuk gonad ini gen apa? Mungkin untuk kita recall bersama. Yang paling berperan, yang dalam laki-laki perempuan. Dengan jadi gen apa yang Izin menjawab kalau apa, gen Albi? yang pria Hah? SRY, Dok. Nah, SRY. Nah, kalau hormon-hormonnya, ada progesteron ya, yang akan mempengaruhi perkembangan. Nah, kalau kalian kan ya, misalnya terjadi mutasi secara kromosom, mutasi genetik atau insensitif, itu kira-kira yang mana yang paling menyebabkan yang lebih buruk dalam perkembangan gonad ini? Kromosom. Ya, ya betul Nirmala, kromosom. Karena eh, maka dari itu kelainan-kelainan yang disebabkan karena kelainan kromosom itu kita sebutnya sindroma. Karena dia benar-benar mempengaruhi secara besar ya divergensinya itu. Kan dalam pembentukan sistem tubuhnya juga. Jadi memang manifestasi yang lebih besar itu adalah apabila terjadi kelainan kromosom dibandingkan dengan kelainan gen. Ya, oke. Ada lagi yang ingin
Ada yang ingin ditanyakan? Satu atau dua pertanyaan? Tadi AMH, anti Mullerian hormon. Ada yang masih ingat fungsinya untuk Mullerian hormon? Untuk menghentikan pertumbuhan dari tuba uterin dan juga uterus, dok. Ya, jadi Eh, untuk menekan ya, eh, untuk menekan pertumbuhan Mullerian duct tadi ya, agar tidak terbentuk uterus ataupun tuba uterina. Tetapi AMH ini bisa nggak kita temukan pada wanita dewasa, misalnya saat ini? Kalian pernah dengar lainnya lagi nggak tentang AMH itu bisa digunakan untuk marker apa? Kalau AMH ini Bisa ada pada perempuan juga. pada wanita, ada yang mungkin pernah dengar Yang buat tentang ovarium itu bukan. ya siklik ovarium ya, pada PCOS. Jadi pada berita PCOS itu dia itu ternyata punya ekspresi gen atau produksi AMH-nya itu lebih tinggi dibandingkan normal gitu, sehingga terjadi gangguan dalam proses maturasi sel telurnya ya. Jadi kan tadi memang dibutuhkan ya pada pembentukan sistem reproduksi pada laki-laki. Oke, tadi ada AMH, ada testosteron ya. Jadi nanti eh, nah, kalau misalnya lebih dari satu kan, kalau tadi kan kita lihat ada penambahan atau pengurangan satu kromosom ya. Itu XX, Y, atau XXX ya. Terus ada juga XO. Nah, kira-kira kalau keduanya itu tidak ada, bisa nggak? Misalnya benar-benar nggak punya kromosom seks gitu. Bisa nggak? Tidak bisa ya, karena eh, mungkin ada ya, misalnya dia itu kromosomnya kurang dua atau lebih dari dua gitu ya. Tetapi itu tidak bisa ditoleransi ya. Jadi mungkin banyak ditemukan pada jaringan-jaringan abortus karena eh, ke- mutasinya itu tidak dapat ditoleransi sehingga embrionya itu tidak dapat berkembang ya. Seperti itu. Kalau XO itu masih bisa ya, karena kehilangan satu kromosom Y itu masih bisa ditoleransi. Ya meskipun akan menyebabkan banyak gangguan pertumbuhan ya. Tetapi kalau tidak adanya kromosom X itu tidak bisa ditoleransi karena yang kita lihat tadi kromosom YUX itu lebih besar dan mengandung banyak gen-gen major ya dalam tumbuh kembang ya dan pembentukannya. Jadi bisa kita temuin XO tapi kita tidak bisa menemukan Y saja gitu kromosom seksnya ya. Hanya bisa mentoleransi keabsenan kromosom Y seperti itu. Kemudian apa lagi yang tadi kita bahas? Cukup mudah ya. Ya, jadi saya harap sih nanti ujiannya bisa. Oke, baik. Kalau tidak
Tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya kasih tugas baca ya terkait sindrom Turner dan sindrom Klinefelter ya. Ini kan yang kelainan yang paling umum terjadi ya. Atau kalau Klinefelter dan sindrom Turnernya itu sudah ada, kalau sindroma superwoman sama super yang XY-nya stable, maka Ibu mohon izin suaranya tidak ada, Bu. Tadi terputus di Superwoman dan Superman. hmm, ya coba eh saya beri waktu 10 menit deh untuk research ya. Kalau misalnya dia itu XXX ya, triple X dengan XYY, Jacob syndrome ya. Coba eh 10 menit kita baca. Kalian tugas baca dulu, baru kita diskusikan. Kalau misalnya dia kelebihan kromosom X dan kelebihan kromosom Y, XXX dan XYY.
Sudah bacanya? Sudah ketemu tentang XXX dan XXXYY? Sudah, Bu. Oke, memiliki 3 kromosom seks ya. Bisa triple X ataupun double Y dengan X. Nah, itu penyebabnya kurang lebih sama karena adanya kesalahan pada meiosis ya, sehingga ada yang membawa nah, triple X itu gimana? Dapatnya kalian ada kelainan atau enggak? Ada dok? Kalau secara fenotip tidak ada atau tidak? Izin jawab dok. Izin jawab bu. Ya, silakan Namir. Ya untuk tadi ya eh, kelainan berupa XXX atau trisomi X itu kan untuk tanda-tanda dan gejala-gejalanya itu berupa gangguan pembelajaran sama mungkin ada sedikit eh, kelainan fitur tubuh, misalkan klinodaktili, tinggi badan yang lebih eh, tinggi dan juga hipertelorisme atau jarak antara mata yang lebih lebar lagi dari yang saya baca. Oke, kalau yang pada sindrom Jacob Jacob gimana? sindrom Yang Jacob double ya. Y? Oh, Heeh. oh double Y. Oh, bukan XXY ya. Tadi saya nyarinya yang XXY, Bu. Oh, yang XYY. XYY. Oke. Mungkin untuk yang XYY ini saya nemu ada beberapa, tapi Mhm. umumnya ini tanda-tandanya tidak dapat dinotis secara langsung gitu. Tapi umumnya itu eh, tanda-tanda yang minor ya, seperti muscle tone-nya yang hipotonia, kemudian ada gangguan belajar dan juga eh, mungkin tinggi badannya juga, setahu saya. Oke, satu lagi yang lain yang terkait sindrom Jacob, ada yang mau menambahkan apa yang bisa diamati dari sindrom sindroma Jacob ini XYY? Apa yang membedakan? Nirmala, raise hand ya? Oke, silakan Nirmala. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin menyampaikan dari apa yang saya cari terkait dengan Jacob syndrome ini. Jadi tadi saya setuju dengan apa yang Namir sampaikan. Mungkin memang terlihat lebih normal aja dan nggak bisa diketahui secara langsung, tapi memang kadang memang perawakannya itu lebih tinggi. Terus untuk terkait dengan kondisi fertilitasnya dan testis serta pubertasnya itu masih terkategori normal. Yang menjadi permasalahan atau biasanya mengganggu itu adalah biasanya ada kondisi speech delay juga sama ada impulsivitas yang ringan. Nah, waktu di modul SGBM sepertinya sempat di-mention bahwa XYY ini tuh biasanya agresif. Nah, mungkin sekaligus mau mengkonfirmasi setelah saya cari kembali, XYY itu katanya tidak terbukti memiliki sifat agresif. Nah, mungkin itu aja sih, Dok, Bu, yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Atas diskusinya. Berarti cukup ya kalau begitu. Nanti kurang lebih apa yang kita diskusikan hari ini, kita belajari hari ini, itu yang nanti akan keluar ya untuk ujiannya nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Kita akhiri kuliah hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi agak terlambat karena saya sudah info ke Mbak Isma, tadi ada ujian Sumapit sampai jam 10. Ya.
ada ujian modul DMS ya. Jadi tadi saya agak terlambat. Ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Ibu. Ibu. Terima kasih.